Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jati Alisa Meris Tanggang, dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk yang sudah kelompok kami buat dari proyek pendidikan nilai dan moral. Nah, proyek kami adalah membuat PPT interaktif. Karakteristiknya ada nama anggota kelompok kami, latar belakang, goals atau tujuan, kemudian arah dan tujuan proyek, kemudian proses, hasil, dan penggunaan kuis dan game. Selanjutnya anggota kelompok saya ada Aisyah Sarah, Aufa Salsabila, Gaisa Zahira Amalia Putri, dan saya sendiri Joti Alisa Meris Tanggang. Selanjutnya latar belakang dari proyek kami adalah karena pendidikan nilai dan moral mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan peserta didik, sehingga pendidikan nilai dan moral masih sulit dipahami oleh peserta didik karena sifatnya yang masih abstrak dan perlu pemahaman yang mendalam pada peserta didik. Maka dari itu, diperlukan media pembelajaran yang efektif yang dapat membuat materi lebih hidup dan relevan dengan kehidupan siswa dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan juga menyenangkan. Yang kami buat melalui ada juga gambar, video, maupun permainan yang dapat membantu siswa memahami pendidikan karakter. Selanjutnya tujuannya, yang pertama, pembuatan PPT interaktif memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan konten presentasinya, seperti kami membuat ada tombol play gitu di awal PPT-nya sehingga anak-anak bisa mengklik menu-menu yang ada di PPT interaktif tersebut. Yang kedua, PPT interaktif menyajikan materi dalam urutan yang fleksibel. Jadi ada urutannya seperti video, ada materi, dan juga kuis dan games. Yang ketiga, dalam PPT interaktif, informasinya dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang kecil dan dapat diakses satu persatu sehingga lebih mudah dicerna oleh peserta didik. Nah, arah dan tujuan proyek kami membagi PPT itu menjadi 3 bagian. Yang pertama dari kelas 2, nilai-nilai Pancasila. Yang tujuannya adalah supaya siswa dapat mengetahui apa saja sila-sila Pancasila. Yang kedua, memahami sikap apa yang mencerminkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian memberikan konsep dasar mengenai Pancasila. Nah, selanjutnya ada kelas 4 dengan topik toleransi. Yang tujuannya adalah memberi pemahaman yang mendalam kepada siswa mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu budaya, agama, suku, dan juga ras. Yang terakhir ada kelas 5 dengan topik norma. Yang tujuannya adalah siswa dapat mengetahui apa itu norma dan aturan, serta menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari dan juga memahami apa hak dan juga kewajibannya. Selanjutnya proses dalam membuat proyek ini. Yang pertama itu kami merancang ide. Ide-idenya kami melihat dulu dari buku paket SD pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Apa saja materi yang memuat pendidikan karakter itu sendiri. Di kelas 2 kami mengambil bab 2 bagian D sama F, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada kelas 5 kami mengambil dari bab 2 yang topiknya norma. Kemudian kelas 4 dari bab 1 bagian A dan B mengenai toleransi. Jadi susunan dalam PPT interaktif itu kami membuat pendahuluan yang berisi nyanyian, doa, dan juga salam. Kemudian ada games dan kuis.
Yang pertama itu bernyanyi. Di kelas 2 kami membuat lagu, memberikan video, dan dalam video itu ada lagu Garuda Pancasila. Di kelas 4 bernyanyi nyanyian nasionalnya ada Satu Nusa Satu Bangsa. Kemudian kelas 5 kami sengaja mengambil ampar-ampar pisang karena emang itu yang mengandung tentang norma. Kemudian kami membuat susunan yang kedua ada games. Di kelas 2 kami membuat puzzle pahlawan. Di kelas 4 kami membuat tentang memasangkan gambar dengan ada itu gambar rumah ibadah dan tokoh dalam, misalnya dalam Islam itu ada ustadz, dalam Kristen itu ada pendeta, jadi dihubungkan pendeta ke gereja, ustadz ke masjid, begitu. Kemudian ada kuis di akhir materi. Nah, proses yang kedua adalah kami menentukan isi yang sesuai dengan materi. Kami mencari materi-materi tentang toleransi, norma, dan juga nilai-nilai Pancasila yang mencakup di kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Kemudian kami juga membuat kuis serta permainan yang menyangkut ke dalam materi. Nah, kemudian ada hasil akhir berupa PPT interaktif. Contoh PPT-nya begini. Nah, ini adalah produk yang kami sudah buat, yaitu tentang papan digital mengenai nilai, moral, norma, dan juga toleransi di pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas SD, khususnya kelas 2, 4, dan 5. Nah, di sini ada tombol play yang bisa diklik oleh anak-anak ataupun guru dalam menjelaskan seperti ini. Setelah kita mengklik play, ada profile dan juga table of content. Profile ini berisi anggota kelompok kami yang sudah membuat proyeknya. Kemudian table of content-nya berisi materi-materi yang akan diajarkan oleh guru. Yang pertama nilai Pancasila, yang kedua toleransi, dan yang ketiga ada norma. Nah, dalam setiap materi ini seperti ini, ada pendahuluan, ada berdoa, dan juga menyanyikan lagu nasional. Kemudian kita kembali ke menu home, ada baca materi. Nah, dalam topik nilai Pancasila ini kami ada dibagi menjadi 2 lagi, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah dan juga meneladani sikap dari pahlawan. Kemudian jika kita mengklik video, maka akan ada tampak video yang seperti topik yang satu ini. Nah, di sini akan ada video yang dapat ditunjukkan kepada anak dalam penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita berpindah pada menu kuis. Nah, kuisnya begini. Kemudian ada juga game. Gamenya adalah puzzle pahlawan. Jadi guru akan membagikan potongan puzzle pada peserta didik yang masing-masing anggota kelompoknya harus menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi. Misalnya ada gambar Pak Soekarno yang akan digunting dalam beberapa bagian, kemudian akan dibagikan kepada siswa dan mereka menyusunnya kembali agar terdapat wajah Pak Soekarno. Begitu juga dalam topik yang kedua ini, yang diawali dengan pendahuluan, doa belajar, kemudian ada menu baca materi, video, kuis, dan juga game. Mungkin sekian penjelasan mengenai proyek kelompok 8. Nah, sekarang saya
saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari PPT kami. Yang pertama itu ada kekurangannya. Kekurangannya mungkin bagi guru yang sudah tua atau guru membutuhkan pelatihan dalam membuat PPT interaktif itu, karena dalam membuat PPT interaktif itu masih lumayan sulit. Kita harus menautkan juga dari slide yang satu dengan slide yang lainnya, sehingga dibutuhkan latihan dan juga pemahaman mengenai media digital. Dan selanjutnya ada kelebihannya, mungkin anak-anak bisa dalam PPT tersebut sudah menggabungkan 3 gaya belajar seperti auditori, visual, dan juga gabungan auditori dan visual. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kritik dan saran, dipersilahkan dari teman-teman yang sudah menonton. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menonton video saya. Bye bye.